Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, pengampu mata kuliah algoritma pemrograman. Saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu terkait pembahasan soal-soal latihan yang ada di slide kuliah gitu ya. Nah, saya akan bahas urutannya berdasarkan prioritasnya berdasarkan polling yang sudah diadakan di kelas gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari minggu pertama. Pemenang kedua, pemenang kedua dari soal yang dianggap perlu dijelaskan itu adalah ini soal pertama gitu. Jadi ada persamaan, kelihatannya persamaannya rumit ya, tapi ini kan sebenarnya hanya aritmetika aja gitu ya, pembagian, kemudian perkalian, kemudian penjumlahan gitu. Ya, jadi kalian diminta untuk menulis algoritma pseudocode bagaimana caranya supaya kita komputer bisa menghitung berapa hasilnya kalau kita berikan input X dengan Y gitu ya. Jadi di bawahnya ada tulisan masukan. Masukan berupa dua buah bilangan bulat X dan Y. Nah, seperti biasa, sebelum keburu lupa, kita tulis langsung gitu ya. Berarti di kamusnya, oke, saya akan punya dua buah bilangan X dan Y yang tipenya adalah bilangan bulat gitu ya, berarti kan integer. Ini dari slide minggu ke-1 ya, jadi saya tidak bungkus dalam prosedur atau fungsi gitu ya, jadi langsung tulis kamus seperti ini. Nah, kemudian keluarannya berupa sebuah bilangan yang menyatakan nilai dari fx ya gitu kan, artinya berarti hitung-hitungan ini gitu ya. Supaya saya nggak bolak-balik, saya akan copy paste persamaan ini dulu ya, sebentar ya. Oke. Oke. Nah, maka sebenarnya kita itu tinggal menulis ulang saja gitu. Cuman mungkin kayak tanda bagi kan kita nulisnya nggak begitu ya, tapi slash gitu ya. Kemudian seperti kuadrat ini juga kita tidak pakai fungsi kuadrat, tapi ya kita jadinya X kali X aja gitu kan ya. Paling nanti yang harus hati-hati adalah presidensi atau urutan prioritas pengerjaan dari operator. Nah, tapi itu sebenarnya bisa dihandle dengan kita pakai buka kurung tutup kurung saja gitu ya, supaya komputer tahu mana yang harus dioperasikan terlebih dahulu. Oke, jadi kita langsung saja algoritmanya. Oh, saya harus punya ini juga ya. Hasilnya saya simpan di misalnya variabel namanya F gitu. Oke, maka pertama adalah saya baca dulu kan masukannya X sama Y ya. Jadi berarti saya harus punya X sama Y-nya. Saya baca dari user. Setelah itu langsung saya hitung F-nya gitu ya. F-nya isinya apa? Isinya adalah 1 gitu ya. 1 kemudian dibagi dengan 3x kuadrat ditambah 10. Nah ini biasanya saya tidak terlalu suka pembagian ada di depan gitu. Kenapa? Karena apa ya? Walaupun sebenarnya kalau dalam kasus ini nggak harus ya. Oke, I'm going with the flow saja lah ya. Jadi saya ikutin ini aja gitu ya. 1 dibagi, nah bagian ini kita harus memastikan bahwa dia harus dioperasikan terlebih dahulu ketimbang 10 kali Y tambah 7 ini gitu kan ya. Jadi supaya kita yakin, ya kita pakai buka kurung tutup kurung aja gitu ya. Kita tinggal ini aja 3x kuadrat berarti kan 3 dikali X gitu ya, dijumlahkan dengan 10. Bu, perlu nggak nih 3x kuadratnya kita kurungkan lagi supaya lebih yakin lagi? Ya boleh aja sih gitu ya. Cuma sebenarnya kalau kita tidak pakai pun tidak jadi masalah. Kenapa? Karena prioritas operator perkalian itu lebih tinggi daripada penjumlahan. Jadi pasti 3x kuadrat itu akan dioperasikan terlebih dahulu sebelum dijumlahkan dengan 10. Ya. Tapi kalau misalnya mau lebih yakin, ini dikurungkan juga nggak apa-apa gitu. Ya. Ini 1 dibagi ini, nah ini ditambah dengan 10 kali Y. Nah ini juga sama, Bu, ini perlu dikurungin nggak 1 pernya gitu, supaya kita yakin bahwa ini dikerjakan terlebih dahulu gitu ya. Boleh gitu ya, walaupun
Tadi kalaupun tidak dikurungkan juga nggak apa. Kenapa? Karena ini kan pembagiannya operatornya, yang ini penjumlahan gitu ya. Jadi pembagian pasti akan dilakukan lebih dahulu. Tapi ya sekali lagi tidak masalah kalau misalnya saya mau memberikan buka kurung tutup kurung supaya lebih yakin gitu ya. Kemudian ditambah dengan 10 kali Y. 10 kali Y. Ini juga kalau mau lebih yakin kita kurungkan, walaupun 10 kali Y ini pasti dikerjakan lebih dahulu ketimbang penjumlahan dengan yang sebelumnya gitu. Kenapa? Karena ya ini karena perkalian presidensinya lebih tinggi. Tapi kalau kita mau kurungkan sekali lagi tidak masalah gitu ya. Kemudian terakhir ditambah dengan 7. Nah, ini paling aman ya, karena semuanya dikurung. Jadi kita yakin bahwa yang kita mau dioperasikan terlebih dahulu akan dioperasikan di awal gitu. Oke. Kemudian udah ya. Itu aja kan ya? Nggak ada lagi kan ya? Itu aja. Nggak susah kan ya? Oke. Oke, saya akan lanjutkan ke pooling yang pemenang yang ketiga ya, masih dari slide yang pertama. Kalau saya lihat dari polling yang kedua itu adalah soal digit. Soal digit itu yang ini ya, soal nomor 4. Kita baca sama-sama. Sebuah program digunakan untuk menentukan 3 digit nilai yang terdapat pada suatu bilangan bulat positif X gitu ya. Jadi masukannya kita harus sudah bisa nebak bahwa masukannya ini bilangan positif 1 gitu ya. X. Nah, ini ada constraint-nya bahwa X itu adalah bilangan yang mulai dari 0, intervalnya mulai dari 0 sampai 999 gitu. Jadi artinya pasti 3 digit ya. Tidak akan lebih dari 3 digit gitu ya. Jadi kalau X-nya 986, maka nilai setiap digitnya adalah 9, kemudian 8, kemudian 6 gitu. Sementara kalau 7, karena dia sebenarnya cuma 1 digit, maka kita tetap tulis sebagai 3 digit, yaitu digit pertamanya 0, digit keduanya 0, kemudian digit ketiganya 7 gitu. Ya, di sini ada hint, ada petunjuk bahwa satuan dapat diperoleh apabila bilangan apapun dimodulo dengan 10 gitu. Ya. Nah, ini masukannya tadi sebuah bilangan bulat positif X. Nah, itu saya tulis dulu gitu ya. Jadi saya hapus yang sebelumnya. Oke. Berarti saya punya X, dia bilangan bulat gitu ya. Jadi tulis aja dulu. Oke. Nah, kemudian mungkin saya bisa kasih tambahan keterangan di sini bahwa nilai X itu pasti di antara 0 dan 999 inklusif ya. Jadi 0 sama 999-nya ikut terbawa. Nah, kemudian oke, tadi keluarannya terdiri dari 3 buah bilangan. D1 ini saya sedang baca yang bagian keluarannya. Jadi keluarannya terdiri dari 3 buah bilangan D1, D2 dan D3 yang mewakili nilai setiap digit pada bilangan X gitu ya. D1 berarti digit 1, D2 digit 2, D3 digit 3. Nah, kita tulis lagi di sini ya. Bu, kenapa nggak digabung aja dengan X gitu? Bisa gitu ya. Gabung, kalau mau gabung aja. Ini berhubung saya udah terlanjur nulis X ya, jadi saya tulis di bawahnya gitu ya. Integer. Oke. Nah, kemudian sepertinya kita tidak butuh, saya nggak tahu, mungkin saya butuh variabel yang lain, tapi kita coba dulu aja. Oke. Nah, tadi sesuai dengan hint-nya katanya sebenarnya saya bisa, gimana sih caranya saya dapat digit-digit ini secara terpisah gitu kan? Kalau bilangan kan satu kesatuan gitu ya, 986 itu kan cuma satu bilangan. Gimana caranya supaya dia bisa pecah jadi 3 gitu? Nah, caranya adalah kita modulo dengan 10 gitu. Kita coba aja misalnya yang contoh ini ya. 986 kalau kita modulo dengan 10, ini kan dapatnya berapa? Dapatnya yang terakhir ya, dapatnya 6 gitu ya. Karena ini kan kalau 98 dibagi div ya, pembagian integer dengan 10, itu kan dapatnya 98 kan? Iya enggak? 98 kan? 98 kan berarti totalnya 980. Sisanya 6 gitu. Iya enggak? Sisanya kan 6. Iya enggak? Ya. Jadi sisa inilah yang jadi hasil dari modulo gitu ya. Saya refresh sedikit terkait modulo, mungkin ada yang sudah lupa. Oke, jadi
caranya saya mendapatkan digit yang ketiga ini adalah dengan memodulo bilangan yang saya punya dengan 10 gitu. Gitu ya. Oke, jadi pertama adalah digit pertama gitu ya. Kita mau mendapatkan digit pertama. Berarti D1 kan tadi katanya digit pertamanya disimpan di D1 kan ya. 9 sorry. Saya ada yang kelupaan. X-nya saya harus read dulu ya, karena kan kalau enggak ada angkanya. Berarti X dimodulus dengan 10. Maka saya akan dapat D1-nya tuh udah aman. Jadi kalau dalam kasus tadi 986, berarti kalau saya punya variabel let's say D1 di sini, kemudian misalnya D2 di sini, kemudian D3 di sini gitu ya. Berarti D1-nya dapat tuh 6 gitu ya. Salah saya ya. Harusnya itu bukan D1 ya. Sebentar, ini oke. Ini tidak ditulis ya, tapi kayaknya D1 tuh berarti yang ini, D2 tuh yang ini, D3 tuh yang ini gitu ya. Jadi salah ya, ini oke. Dengan asumsi tadi D1, D2, D3-nya itu ya urutannya begitu, maka berarti ini jangan disimpan di D1 ya, tapi disimpan di yang terakhir, oke? Karena kan kebalik ya, kalau modulus kan dari belakang gitu. Mana tadi? Oke, berarti ini ya, ini yang isinya 6 gitu. Oke? D3-nya isi 6. Nah, sekarang saya mau cari yang 8-nya kan. Nah, gimana caranya saya mendapatkan yang 8 gitu? Sebenarnya caranya bisa saya bagi dulu atau karena ini udah pasti maksimal 3, itu sebenarnya saya bisa langsung dimodulus dengan nggak bisa ya, nggak bisa, sorry. Nggak bisa. Kita harus modulusnya pakai 10. Saya tadi mikir mungkin bisa dimodulus dengan 100 gitu ya, nggak bisa, nanti dapatnya 86. Jadi ini kan slide minggu ke-1 gitu ya. Karena dia slide minggu ke-1, jadi dia nggak bisa pakai loop gitu. Bukan nggak bisa sih. Maksudnya ceritanya kan kalian belum belajar loop gitu ya. Jadi makanya ini penyelesaiannya ya udah dideret aja, ditulis aja satu-satu ke bawah gitu. Toh cuma 3 ya. Yang jadi agak runyam kalau digitnya bebas gitu ya. Nah, itu harus pakai loop. Gimana tadi ya? Oke. Nah, kemudian saya itu pengennya, kan angkanya ini ya, bilangannya kan si X-nya kan 986. Nah, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan 8 gitu. Nah, pengennya kan berarti harusnya gini ya, kalau pakai modulus kan begitu ya, 98 mod 10 gitu, dapat ya 8-nya. Tapi kan masalahnya angkanya tuh 986 gitu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah ya tadi aja, tadi kan ini yang ini. Nah, ini loh, ini kan dapatnya 98. Apa yang saya lakukan? Saya bagi dengan 10 gitu. Gitu ya. Jadi mungkin saya supaya step by step-nya kelihatan, saya akan pakai satu variabel lagi ya. Namanya mungkin sisa gitu. Walaupun sebenarnya bisa sih disimpan langsung di X gitu. Ya. Tapi nggak apa, nanti saya ajarkan di belakang deh. Saya tulis dulu, saya punya variabel namanya sisa gitu ya, tipe data integer juga. Ini dipakai untuk menyimpan hasil pembagian misalnya. Berarti X ya kita bagi dengan 10 gitu. Maka sekarang jadi 2 digit kan ya, 98. X-nya dibagi dengan 10, kemudian saya bisa dapat 8-nya gitu. Ada di digit kedua berarti ya. Berarti digit keduanya itu adalah sisa di modulus dengan 10. Saya katanya kalau di pseudocode itu mungkin lebih baik nulisnya pakai mod aja gitu ya sama div. Oke. Jadi biar lebih jelas, ini mod 10, ini div 10, ini mod 10 gitu mungkin ya. Oke, biar lebih jelas. Nah kemudian dapatkan ya 8-nya ya, disimpan di sini gitu. Nah, kemudian terakhir D3-nya kan harusnya yang bagian yang ini ya. Bagaimana caranya saya mendapatkan 9? Gimana caranya? Caranya adalah sebenarnya ya udah, berarti dibagi lagi aja dengan 10.
Kalau gitu saya tulis sisa lagi dong, kan sisa tadi dipakai untuk ini gitu ya, untuk menampung gitu ya. Boleh gitu ya. Tapi yang saya bagi apakah X div 10? Bukan ya. Kenapa? Karena nilai X-nya, saya tulis di sini ya, nilai ini kan nilai X itu 986 gitu. Tadi nilai sisanya berapa tadi? Sisa 98 gitu ya. Gitu. Jadi jangan dimodulus, jangan dibagi dengan 10, karena kalau dibagi dengan 10 nanti dapatnya 98 lagi, padahal kan udah lewat tadi. Berarti kita apa yang kita bagi? Yang kita bagi adalah sisanya kan. 98 dibagi dengan 10. 98 dibagi 10 berapa? 9 gitu. Nah, itu udah langsung dapat sebenarnya ya. Iya kan? 9 kan? Langsung dapat apa? Ya langsung dapat D3-nya gitu. Jadi saya tidak perlu melakukan modulus lagi. Ya. Nah, gitu. Apa yang tadi saya mau ajarkan terkait variabel, sebenarnya yang mau saya ajarkan terkait variabel, karena X-nya tuh kita tidak akan pakai lagi, sebenarnya saya bisa aja kalau saya nggak usah pakai variabel lain gitu ya, biar supaya tidak terlalu banyak, tapi ini saya ganti jadi X aja. Gitu. Jadi nanti di sini nggak ada ini, tapi di titik ini X-nya berubah jadi 98 gitu. Nanti di sininya juga X aja, ininya juga X aja gitu. Ini X ya, bukan salah ya. Jadi X mod 10, berarti dapat D2. Terus D3-nya X div 10 gitu. Maka D3-nya akan dapat 9. Gitu. Gitu ya. Kira-kira begitu saja. Jadi kenapa saya menyarankan kalian untuk pakai variabel yang ada saja? Pertama karena dia tidak digunakan lagi. Kedua supaya saya nggak tahu, mungkin lebih terbayang kalau nanti mau mengimplementasikannya dengan menggunakan loop. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, yang prioritas ketiga yang ingin minta dijelaskan itu adalah minimarket. Oke, kita lihat minimarket. Mana ya? Ini kayaknya ya. Oke, ini ya. Soal ketiga ya. Kita baca sama-sama. Sebuah minimarket sedang merayakan ulang tahunnya, sehingga diberikanlah promo pada hari tersebut berupa cashback, oke, diskon, dan juga kartu membership. Oke. Nah, memperoleh kartu apabila pembeli bersedia dibuatkan dan memperoleh diskon. Sebentar. Memperoleh kartu apabila pembeli bersedia dibuatkan. Oke, kalau misalnya punya kartu jadinya memperoleh diskon gitu mungkin ya. Diskon diberikan apabila belanja minimal 100.000. Sebentar. Oke. Kemudian cashback diberikan apabila belanja minimal 200.000 dan memperoleh kartu dan mempunyai kartu gitu maksudnya. Diskon diberikan apabila belanja minimal 100.000, kemudian cashback diberikan. Oke, saya tulis dulu ya sebelum lupa. Jadi oke. Kalau saya biasanya saya kayak ada kotretan gitu loh ya. Jadi dia akan kartu kalau misalnya bersedia dibuatkan. Bersedia dibuatkan. Oke, sebentar. Oke, nah selanjutnya diskon bersedia dan dapat diskon gitu ya tadi. Diskon itu kalau belanja minimal 100.000, artinya pasti sesuatu lebih dari sama dengan 100.000 gitu kan ya? Karena minimal 100.000, jadi mulainya dari 100.000. Cashback itu minimal 200.000. Berarti cashback itu adalah kalau belanjanya 200.000 dan dia harus punya kartu gitu. Gitu ya. Nah, masukan adalah berupa bilangan bulat. Oke. Saya bikin kamusnya di sini. Masukan adalah berupa bilangan bulat berarti integer yang menyatakan total belanja. Oke, jadi saya tulis total lah ya. Total atau belanja deh. Total belanjanya ini adalah integer bilangan bulat. Kemudian satu lagi adalah inputnya boolean yang menyatakan bersedia atau tidaknya untuk dibuatkan kartu. Oh, oke.
member ya, berarti ya. Mungkin is member gitu. Oh, sebentar, bersedia atau tidak dibuatkan kartu. Namanya bersedia aja lah ya. Biasanya kalau boolean itu depannya dikasih is. Apa tadi? Bersedia. Nah, gitulah ya. Nah, ini adalah boolean. Oke, selanjutnya keluaran berupa 3 baris yang masing-masing barisnya merupakan nilai boolean yang menyatakan pembeli memperoleh kartu. Oke, oh ini ya. Kemudian diskon, kemudian cashback. Jadi semuanya boolean gitu. Jadi apakah si pembeli ini punya kartu? Oh, true. Apakah si pembeli ini dapat diskon? True misalnya. Apakah apa namanya? Dia juga mendapatkan cashback? True atau false gitu ya. Kita lihat yang mana dulu ya. Yang ini dulu deh. Yang ini kan dia belanjanya banyak nih ya. Berapa nih? Oh, 1.230.000 gitu. Nah, tapi dia itu sebelah kanannya false, artinya dia tidak bersedia dibuatkan kartu gitu ya. Jadi kartunya false. Nah, tapi diskonnya true gitu. Kenapa diskon true? Karena belanjanya kan tadi cuma minimal 100.000 aja gitu kan ya. Oke, berarti pernyataan yang ini maksudnya kalau sebentar. Oke. Ya, ya gitu aja lah ya. Diskonnya true. Nah, kemudian cashback-nya false. Kenapa cashback-nya false? Walaupun dia belanjanya lebih dari sama dengan 200.000 gitu ya, 200.000 ke atas, tapi dia kan nggak punya kartu gitu ya. Padahal syarat cashback tadi adalah selain minimal 200.000 dia juga harus punya kartu. Oke, sebenarnya yang ini nggak terlalu perlu ya. Yang ini nih statementnya nggak terlalu perlu. Nggak ngaruh di mana-mana soalnya. Oke. Berarti langsung masuk algoritmanya. Oh, saya ini deh, saya bikin semua variabel untuk mencetak apa? Untuk mencetak ini saya buatkan variabelnya gitu ya. Jadi saya punya kartu, kemudian apa tadi diskon, kemudian cashback. Ini buat kepentingan ngeprint aja ya, supaya lebih jelas. Ini semuanya adalah boolean gitu ya. Oke, sekarang kita tulis algoritmanya. Pertama adalah kita mau menyetel nilai kartu. Ya, saya read dulu. Tadi bacanya adalah apa? Belanjanya totalnya berapa sama kesediaan pelanggannya gitu ya. Dia mau nggak dibuatkan kartu. Udah, terus berarti dari sini setelah saya dapat ini, maka pertama kali adalah saya mau nyetel kartu. Nah, kartu ini kan sebenarnya tadi true kalau bersedia, false kalau nggak bersedia kan? Artinya nilai kartu ini adalah pasti sama dengan pernyataan input tadi gitu kan ya? Is bersedia gitu. Iya kan ya? Jadi sebenarnya saya bisa langsung print ini, tapi nggak apa ini supaya sekalian belajar variabel. Oke, selanjutnya diskon. Tadi diskon itu kalau apa? Kalau belanjanya lebih dari atau sama dengan 100.000. Tadi kan yang ini ya. Kecilin, terlalu kecil. Oke, jadi diskon itu yang ini ya, yang bagian ini. Syaratnya adalah dia belanjanya harus lebih dari atau sama dengan 100.000 gitu. Jadi diskon ini apa tadi namanya? Oh, belanja ya. Belanja lebih dari sama dengan 100.000. Gitu ya. Bu, kok nggak pakai if else? Pertama, karena ini masih slide pertama. Jadi kalian harusnya belum belajar tuh percabangan ya. Tapi sekarang udah belajar. Boleh nggak kalau sekarang udah belajar terus pakai percabangan? Kalau dibilang boleh sih sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Secara implementasi benar gitu ya. Maksudnya pakai percabangan apa sih? Pakai percabangan itu maksudnya gini loh. If belanja lebih dari sama dengan 100.000 dan diskonnya berarti dapat kan true gitu. Else diskonnya false ya. Misalnya kan gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya pertama kalian menghabiskan energi untuk menulis lebih banyak gitu ya. Kedua, ya nggak gitu perlu juga, nggak gitu ngaruh gitu. Karena kalau kalian perhatikan ya, ini dulu deh.
Ini satu baris ini kan sebenarnya kalau kalian lihat ini sama yang di atas ya. Assignment kan ya. Artinya saya menyuruh ke komputer untuk memasukkan sesuatu ke sesuatu yang lain gitu. Yang memasukkan nilai di sebelah kanan ke variabel di sebelah kiri, gitu kan ya. Jadi kalau kayak yang di atas nih ya, yang lebih sederhana, artinya nilai is bersedia dimasukkan ke dalam variabel yang namanya kartu gitu. Apapun nilai is bersedia masukkan ke dalam kartu. Oke, tipe datanya kan sama ya, kartu itu boolean, is bersedia itu boolean. Jadi oke, match gitu ya. Nah, sementara yang kedua, ini juga sama, dia assignment. Tolong dong masukkan nilai ini gitu ya. Cuman ini agak panjang aja gitu ya, ke dalam variabel diskon gitu. Makanya kenapa tanda panahnya itu selalu kebalik ke sana gitu. Karena memang nilai yang sebelah kanan yang dimasukkan ke variabel sebelah kiri gitu. Tolong dong masukkan yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Oke, kalau yang tadi kan langsung ya, karena udah boolean, udah tinggal look up ke memori langsung masukin. Sementara kalau yang ini ada operasi gitu. Jadi saya harus mengoperasikan dulu yang bagian saya highlight kuning ini, baru saya dapat nilainya, kemudian nilainya baru dimasukkan ke dalam variabel diskon. Gitu ya. Operasi apakah ini? Operasi aritmetika? Bukan, ya kan operasi aritmetika kan tambah kali tambah kali bagi minus kan operasi aritmetika. Ini operasi apa? Ini operasi perbandingan gitu. Nah, seperti kalian sudah pelajari, yang namanya operasi perbandingan itu menghasilkan boolean, true, false. Apakah lebih dari sama dengan? Apakah kurang dari? Apakah tidak sama dengan? Kan jawabannya kalau enggak, iya, enggak, gitu kan ya, true, false. Ya. Oke, jadi belanjanya berapa? Ini saya belanjanya nggak tahu. Let's say belanjanya tadi yang 1 juta berapa itu ya? Contoh yang pertama, maka kan 1 juta sekian lah ya. Apakah 1 juta sekian itu lebih dari sama dengan 100.000? True kan? Iya nggak? Ini operasi perbandingan. Hasilnya true. Berarti yang di highlight kuning ini hasilnya atau nilainya true gitu kan. Nah, si nilai true ini dimasukkan, kan udah selesai ya, operasinya udah selesai, mengoperasikannya sudah selesai, true-nya ini diberikan kepada, dimasukkan ke dalam variabel diskon. Gitu. Kalau false gimana? Misalnya saya belanjanya cuma berapa? 10.000 gitu ya, 10.000. Misal ya, apakah 10.000 lebih dari sama dengan 100.000? False kan? False gitu ya. False gitu ya. Nah, berarti ini yang di highlight kuning ini jawabannya atau nilainya false. Maka nilai false lah yang akan masuk ke dalam variabel diskon gitu. Ya kan? Jadi sama aja ya. 4 baris ini sama persis dengan 1 baris ini gitu. Jadi ngapain kita nulis panjang-panjang seperti ini ya? Seperti ini juga sudah cukup. Ya. Kalau kalian mau lebih jelas mungkin kalian bisa pakai kurung lah gitu. Jadi tahu, oh bagian kurung itu nilainya akan saya masukkan ke dalam variabel diskon. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ini udah sekarang cashback. Tadi cashback itu syaratnya adalah belanjanya gitu ya. Belanjanya lebih dari sama dengan 200.000, ya kan? Tapi ada satu syarat lagi, dan dia punya kartu gitu. Dan dia punya kartu tuh apa? Kalian boleh pakai is bersedia, boleh pakai yang kartu sebenarnya. Ya. Jadi saya bilang N kartu gitulah. Kenapa saya bisa tiba-tiba kartu kok? Kenapa saya nggak bilang kartu sama dengan true misalnya? Ya. Ya, biasanya kan gitu ya. Kenapa nggak? Oh, kalau belanjanya lebih dari sama dengan 200.000 dan kartunya sama dengan true berarti kan ya? Gitu. Yang ini mudah-mudahan sudah paham gitu ya. Kan sama aja dengan yang ini ya. Jadi nilai cashback itu berapa nilai cashback? Nilai cashback itu adalah saya ganti, gimana cara saya ganti warna ya? Oh ini. Nilai cashback itu kalau ininya true gitu kan? Karena operasinya and bukan or gitu ya. Jadi nggak boleh salah satu.
Ya kalau ini true, ini true, ini true, hasilnya true. Ya kan? Kalau ini true, ini false, atau false false, atau false true, pasti cashback-nya nilainya false gitu ya. Yang ini misal tadi yang 1 juta lebih itu, maka ininya kan nilainya true kan ya. Tapi kartunya tadi false gitu. Apakah kartu sama dengan true gitu ya? Kartunya kan tadi false. Apakah false sama dengan true? False kan gitu ya. Karena false, ya berarti true and false jadinya false. Tapi kalau misalnya tadi punya kartu, berarti kan true sama dengan true. Artinya kan true gitu ya. Maka true and true jadi true. Nah, terus tadi kenapa Bu? Kenapa kok nggak apa-apa sih kalau nggak ada ininya nulisnya kartu aja gitu? Atau is bersedia aja gitu? Kenapa boleh? Karena sama aja. Coba aja. Misalnya tadi ya, ini misalnya true ya. Kemudian tadi kartunya yang pertama kan false kan? Iya nggak? Karena nggak bersedia gitu. Jadi nilai kartunya sendiri kan boolean, maka dia false. Nah kan ya udah kalau false kan ya udah tinggal di end kan saja gitu. Ngapain saya ngecek apakah false sama dengan true gitu? Udah pasti false gitu. Atau apakah true sama dengan true? Ya pasti true gitu. Artinya bagian sini kan tadi kan gini ya, ada pengecekan gini ya. Mau dia nilainya, mau kartunya nilainya false atau kartunya nilainya true gitu ya. Sebenarnya bagian ini nih udah nggak ngaruh lagi, iya nggak? Kalau false sama dengan true kan false. Kalau true sama dengan true kan true. Ya udah kan ini nilainya sama persis dengan yang ini kan. Jadi sebenarnya saya nggak butuh ini gitu loh. Ya, saya nggak butuh sama dengan true lagi buat apa? Ya. Oke, karena seperti yang saya sampaikan di kelas, sebenarnya operasi perbandingan itu bukan operasi yang murah gitu. Sama dengan itu kan operasi perbandingan ya. Jadi kalau kita bisa hapus, lebih baik dihapus aja. Jadinya algoritma kita lebih murah, nanti kalau diimplementasikan jalannya jadi lebih cepat gitu ya. Plus saya nulisnya lebih sedikit tuh, banyak tuh ya, keuntungannya banyak sekali gitu. Ya. Jadi ya sudah begini saja. Ya. Jadi cashback itu kalau belanjanya lebih dari sama dengan 200.000 dan saya punya kartu gitu ya, kartu gitu ya. Dah, terakhir ya saya tulis ya, saya cetak apa tadi kartu, kemudian diskon, kemudian cashback gitu ya. Oh, kalau kalian mau ngikutin yang di sini, di mana di sini ya bisa, ya boleh aja gitu ya. Misalnya gini berarti write kartu pakai tanda tanya ya. Kartu tanda tanya oke spasi. Berarti kartu nanti kartu gitu ya. Terus di sininya write diskon gitu ya. Terus write cashback gitu ya. Oke.